Halo teman-teman, this is a highly requested videos buat teman-teman yang udah ngecek video simak sebelumnya, karena ternyata ada beberapa perubahan yang lumayan unexpected di simak UI 2025 ini. Sebenarnya banyak banget yang DM gue akhir-akhir ini, tapi gue sibuk banget karena gue baru selesai sempro. Anyway, kita mulai aja videonya ya. Jadi, pertama, tata cara simak UI dulu. Itu gimana ya? Kali ini perubahannya apa gitu. Jadi, saat ini webnya tuh ganti ke enrollment UI ACID. Gue taruh ini di bawah. Dan pendaftaran itu udah buka dari 3 Juni lalu. Dari jam 18 hingga tanggal 23 Juni 2022. Nah, dilaksanakannya ternyata secara online di 28 hingga 29 Juni 2025 dari jam 8 sampai jam 11. Nah, mungkin kayak ada yang beredar info kayak gimana dengan kecurangan tahun lalu. Katanya tuh balasannya dari adminnya bahwa udah ada perubahan sistem nih sehingga bisa lah gitu. Jadi kemungkinan itu udah di-handle sama mereka. Nah, pendaftar itu paling banyak bisa memilih hanya 6 prodi. Dan biaya pendaftarannya ini rinciannya, jadi kalau 6 prodi itu 900.000 dan 2 prodi itu 500.000. Nah, materinya tuh apa aja? Ini ada materi TKD-nya, materi PK, dan kalian itu kalau misalkan udah daftar tahun lalu, coba cek lagi DK-nya di enrollment UI, lu harus daftar lagi karena it's a different work anyway. Dan di sini kalian isi dulu data-data dirinya. Nah, gue lanjut dulu ke simak yang biasa, baru nanti gue ke KIP di segmen selanjutnya di video ini. Nah, jadi kalian isi dulu formulir pendaftarannya, udah isi simpan, lanjut, terus udah gitu nanti isi registrasinya. Nah, nanti teman-teman akan memilih prodi dulu sebelum membayar. Nah, teman-teman harus hati-hati dalam pemeringkatan prodinya. Gimana caranya gue pilih prodi saat itu? Sebenarnya udah ada di video pertama sih, tapi to be precise, kalian teman-teman itu bisa lihat daya tampungnya. Nah, terus udah pembayaran, nanti ada kartu ujiannya. Nanti kartu ujiannya uh, dipegang, data-datanya sudah ada di situ, nanti tinggal buat ujian. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga untuk minimum perangkatnya. Jadi, kalian harus pakai laptop atau PC. Jadi, kalau misalkan teman-teman adanya tablet atau HP, mungkin bisa dipertimbangkan soal di sini detail-detailnya ini, teman-teman bisa mitigasi sebelum tanggal 23. Dan di 23 itu, 23 Juni itu ada simulasi ujian. Jadi, teman-teman bisa beradaptasi dulu nih dengan sistemnya sekarang. Apakah bisa atau bisa nge-lag. Jadi, teman-teman harus siap-siap ya soal device. Terus untuk pengumumannya itu sendiri, paling lambat adalah 11 Juli 2025. Jadi, kalau misalkan teman-teman diterima melalui jalur SNBP atau SNBT kemarin, itu hanya dikenakan UKT kan. Tapi kalau misalkan teman-teman daftar dari PPKB, seleksi jalur prestasi, dan SIMAK, itu nanti akan kena IP juga. IP itu adalah iuran pengembangan institusi. Nah, sebenarnya besaran tarifnya, teman-teman, itu nggak rata ya. Jadi, benar-benar UI pertimbangkan dan ada SK Rektor yang sebenarnya gue akan cantumkan di bawah, karena tarifnya akan berbeda-beda. Apa konsiderasinya atau apa indikator penentunya teman-teman dapat UKT berapa atau IP berapa, adalah penghasilan ortu sih. Jadi nanti akan ada penentuannya. Untuk teman-teman yang akan memilih prodi vokasi, sebenarnya persyaratannya itu berbeda dengan teman-teman yang sarjana. Karena untuk vokasi, teman-teman syaratnya adalah lulus SMA, SMK, MA sederajat tanpa batasan tahun lulusan berapa. Dan di sini nggak ada syarat untuk mengikuti UTBK. Tapi berbeda dengan program studi sarjana, teman-teman harus mengikuti UTBK SNBP 2025. Jadi untuk teman-teman misalkan hanya mempertimbangkan maunya 2 pilihan aja nih disimak dan dua-duanya tuh vokasi. Teman-teman nggak usah ngikutin UTBK itu tadi gitu sebagai persyaratannya. Jadi udah langsung bisa daftar vokasi aja buat teman-teman yang mungkin gap year terus kayak mau consider ngambil D4 atau D3 di UI, nggak perlu khawatir soal UTBK. Terus ada singkat nanya soal cara belajarnya. Kalau misalkan udah tinggal waktu begini sampai tanggal nanti ujian itu tanggal 28 sampai 29, cara belajar gimana? Sebenarnya gue juga belajar kayak gue udah bilang gak sih kayak hamin sebulan gitu. Nah, cara gue belajar pertama-tama adalah sebenarnya nggak terlalu beraturan cara gue belajar. Pertama, ya lihat dulu bentuk soalnya. Gue sebenarnya nggak menghitung kuantitas soalnya, tapi adalah kualitas soalnya. Jadi, teman-teman kan udah tahu nih materi-materi apa nih yang kira-kira akan keluar gitu. Dan gue cantumin juga di sini ya. Nah, itu gue kuasain aja sih gitu. Dan kayak bentuk soalnya nggak perlu banyak banget semua bentuk soal baru lu kuasain, tapi kayak lu make sure aja ini bisa beberapa soal benar gitu di sana. Terus kalau misalkan gue jurusan itu adalah kesejahteraan sosial, kemarin ada teman-teman yang nanya kayak, Kak, ini tuh jurusan tentang apa ya? Gue pernah buat separate video di sini gitu. Dan sebenarnya
Kalau teman-teman penasaran gitu jurusannya itu tentang apa, itu teman-teman bisa lihat mata kuliahnya langsung. Gimana cara lihat mata kuliah, kayak saya takut kayak salah jurusan, boleh kasih tau nggak gimana cara memeringkatkannya gitu. Salah satu indikatornya adalah, lu suka nggak sama pembelajaran yang ada di kuliah itu. Kita lihat ya, mata kuliah Esos UI misalkan, jurusan gua kan. Jadi kalian tinggal lihat aja di program sarjana, itu akan apa aja belajarnya gitu. Distribusi mata kuliahnya, kalian tinggal easily cek di sini. Ini untuk jurusan gue ya. Jadi saya semester 1, kalian teman-teman bisa lihat di sini kayak FISIP ya, ilmu politik, sosiologi, antropologi. Untuk semester 2 atau mungkin kita lihat kalau misalnya mau lihat lebih ke peminatannya kemana, itu bisa di semester tengah kayak semester 5 ya misalkan. Oh, ini tentang intervensi komunitas. Oh, berarti pekerjaan yang terkait sama komunitas itu apa ya? Oh, tentang misalkan di pekerjaan komunitas itu tentang CSR, tentang uh, berkaitan dengan pengaturan kerelawanan dan sebagainya. Terus juga sektor industri di kesejahteraan sosial, berarti hubungannya dengan perusahaan gitu. Nah, mungkin di semester 4, ini tentang kesehatan jiwa juga, berarti gue bisa pilihan satunya itu, kalau misalnya gue lebih ke kesehatan mental, gue bakal pilih psikologi di peringkat pertama, kedua misalkan ESOS gitu. Apa yang menjadi urutan pertama dalam kita memprioritaskan jurusan adalah keketatannya itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman suka 2 jurusan dan kayak nomor 1 itu lebih ketat ya, yang pilihan 1 misalkan kalian itu lebih suka ESOS, tapi juga mengconsider psikologi. Kalian nggak bisa menaruh psikologi di pilihan kedua, karena otomatis kalian sama aja, nggak bakal masuk psikologi, karena yang peringkat nomor 1 adalah ESOS ya. ESOS lebih ruang gitu, lebih luas jatah masuknya daripada psikologi, karena lebih banyak orang suka psikologi banget nih gitu. Ngerti kan maksudnya? Gitu. Jadi terus kalau misalkan memaksimalkannya gimana? Gue ikut TO gitu sih yang kayak 5 ribuan, 7 ribuan gitu. Kayak dari masuk kampus itu ada 5 ribu doang, 7 ribu doang gitu. Nah, itu sih gue ikutin karena sebenarnya gue pengen ngetes kayak dari sisi waktunya gue muat atau enggak ngerjain soalnya terlalu lama atau enggak gitu kan. Gue akan mencari sistem-sistem yang mirip sama ujiannya gitu. Jadi udah tergambar lah, nanti gue gini, strategi gue belajar gimana. Biasanya kayak gue udah seminggu belajar, terus gue TO gitu sih. Baru setelahnya gue akan menyusun strategi lebih jelasnya, dan kembali lagi itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi gue nggak bisa bilang formula ini pasti bekerja di lu, itu beda buat gue dan mungkin beda buat lu. Teman-teman, sayang sekali ternyata untuk KIP itu nggak bisa daftar pakai KIP lagi, jadi nggak gratis. Teman-teman harus bayar dengan pilihan yang uh, sesuai sama harganya yang tadi di awal. Jadi berbeda banget sama tahun lalu ternyata. Dan sebenarnya hal baiknya adalah teman-teman bisa memilih vokasi juga. Dan juga setelah teman-teman masuk ternyata KIP itu banyak sekali bukannya. Jadi kayak nanti kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa, nanti di semester selanjutnya akan ditawarkan juga. Dan selanjutnya dan kuotanya itu lumayan banyak gitu. Teman-teman bisa register beasiswa ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Kembali lagi yang bisa kita kontrol di sini adalah bagaimana teman-teman mengkondisikan penghasilan orang tua dengan jumlah saudara-saudara teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya saudara banyak, kayak tanggungan banyak dalam keluarga, itu juga bisa dihitung-hitung gaji yang ditaruh itu seperti apa dan slip gaji yang menjadi bukti teman-teman. Jadi harus jujur dan juga harus sesuai gitu. Kalau misalnya teman-teman mikir, gue akan naikin penghasilan orang tua gue yang gue masukin di pendataan agar gue bisa masuk UI, probabilitasnya lebih besar gitu. Teman-teman harus pikir lagi nanti UKT dan IP yang diterima setelah masuk itu akan seperti apa, sebanyak apa nominalnya. Oke teman-teman, itu aja teman-teman. Sebenarnya bisa banget nanti gue bisa buat Q&A sih di IG kalau misalkan gue tuh udah terlalu capek balesin teman-teman di apa namanya di DM, atau teman-teman bisa komen aja deh di bawah sini apa pertanyaan kalian. Nanti kalau misalkan serupa sama teman-teman yang lain udah pernah nanya, dibaca dulu makanya komentar-komentar yang lain ya. Tapi sebisa mungkin gue akan jawab, tapi maaf banget kalau sore karena gue banyak punya kesibukan lain. Bener-bener gue baru habis sidang dan ini sore setelahnya, dan gue langsung lihat video ini biar ngehubungin dari teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat. Yeay. Dadah, sampai ketemu di UI.